Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan hari kedua pembahasan ataupun dars kitab Al-Hikayat fi Fadhli Salawat ala Sayyidi Sadat sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul ula fi qissatir rajuli alladhi yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin 'inda naumihi. Hikayah yang pertama pada kisah seorang lelaki yang selalu berselawat kepada Nabi setiap malamnya di ketika dia ingin tertidur. Qala Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bahi Al-Maliki, berkata oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bahi Al-Maliki, qala Syekh Hafaz Abu Umar bin Hasan As-Samarqandi, berkata oleh Syekh Hafaz Abu Umar bin Hasan As-Samarqandi fi ma rawahu an ba'dhi masyayikhihi, pada apa yang beliau riwayatkan daripada sebahagian masyayikhnya, an abihi, daripada ayahnya, qala, berkata beliau, sami'tu rajulan bil haram, aku mendengar seorang lelaki di tanah haram, wa huwa katsiru shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana minal haram, dimanapun dia berada di tanah haram, wal bait, baik di bait juga di bait, artinya di Ka'bah, wa Arafah, dan di Arafah, wa Mina, dan di Mina. Faqultu, maka aku bertanya, ayyuhar rajul inna likulli maqam maqal, maka aku berkata, wahai lelaki, sesungguhnya di tiap tempat ada ucapan sendiri-sendiri. Fama baluka la tashtaghilu bid-du'a, maka apa urusanmu, apa kepentinganmu sehingga engkau selalu saja dimanapun engkau berada engkau berselawat kepada Rasulullah, padahal di setiap tempat itu ada bacaan sendiri-sendiri. Fama baluka, maka apa kepentingan engkau la tashtaghilu bid-du'a, sehingga engkau tidak menyibukkan dirimu dengan doa, wala bitatawu'i wala bisalah, dan juga tidak dengan perbuatan-perbuatan sunnah, tidak juga dengan salat, siwa annaka tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain engkau hanya melakukan ataupun hanya engkau kerjakan salawat kepada Rasulullah sahaja. Faqala, maka dia menjawab, inni kharajtu min Khurasan hajan ila hadzal bait, dia menjawab dengan menceritakan kisahnya, ketahuilah sesungguhnya aku keluar daripada negeri Khurasan, hajan ila hadzal bait, untuk berhaji kepada tempat ini, kepada bait ini, kepada Ka'bah. Wa kana walidi ma'i, dan bersamaku ada ayahku. Falamma balagana al-Kufah i'talla walidi, maka ketika kami sampai di Kufah, ayahku terserang oleh penyakit. Wa qawiyat bihil illah, dan penyakitnya semakin kuat dan menjadi-jadi. Famata, maka kemudian dia meninggal. Falamma mata ghatitu wajhahu biizar, maka ketika beliau meninggal aku tutup wajahnya biizar, dengan kain. Summa ghabat anhu, kemudian tertutup wajahnya tadi dengan kain itu. Waji'tu ilaih, kemudian aku datang kepadanya. Seketika setelah itu, fakashaftu wajhahu li'arahu fa idza suratuhu kasurati himar, maka ketika itu aku pun membuka kain tersebut, kemudian aku melihat wajah ayahku sudah berubah seperti wajah himar. Wajah himar adalah wajah keledai. Fahina ra'aitu dzalika aduma indi wa tashawwashat bisababih, maka ketika aku melihat kondisi yang menimpa ayahku tersebut, maka besarlah kegundahan yang ada di hatiku dan menjadi kacau. Ketika itu aku menjadi susah, menjadi kacau kondisiku dengan sebab hal tersebut. Wa kharajtu hazinan, kemudian aku keluar sebentar dalam kondisi yang gundah gulana, dalam kondisi yang resah, gelisah. Wa qultu li nafsi, kemudian aku katakan kepada diriku, kaifa abharu linnasi hadzal halil ladzi sara fi, bagaimana aku dapat menampakkan kepada manusia kondisi yang menimpa ayahku ini. Wa qa'adtu indahu mahmuman, kemudian aku pun duduk di samping jenazah ayahku dalam keadaan dalam kondisi mahmuman, dalam kondisi gundah, dalam kondisi kesusahan. Fa akhadhatni sinnah minan naumi, kemudian aku diserang oleh kantuk. Fanumtu, maka aku pun tertidur. Fa bainama ana naimun, maka ketika aku sedang tertidur, idh ra'aitu fi manami, kemudian aku lihat di dalam tidurku, ka'anna rajulan dakhala alaina, ada seorang lelaki yang datang kepadaku, wajaila inda walidi, kemudian dia menghampiri ayahku tadi, yang di dalam mimpiku ayahku memang sudah meninggal. Wa kashafa an wajihi, kemudian dia datang menghampiriku dan datang kepada jenazah ayahku, kemudian dia buka tutupan kain daripada wajahnya, wa nadhara ilaih, kemudian dia memandang kepada ayahku tadi. Summa ghatahu, kemudian dia tutup lagi.
Summa qala li, kemudian lelaki yang tidak aku kenal itu berkata kepadaku, ma hadzal ghammul azim alladhi anta fih? Apakah ini satu kegundahan yang sedang menyerangmu? Apakah kegundahan yang besar ini yang sedang menyerangmu? Kemudian aku menjawab, kaifa la aghtammu wa qad sara walidi bi hadzal mihnah? Bagaimana mungkin aku tidak susah? Bagaimana mungkin aku tidak gundah? Sedangkan ayahku terkena ataupun ayahku beliau merasakan mihnah ataupun mihnah ini, cobaan yang besar ini. Kemudian faqala, maka lelaki tersebut mengatakan, ubashiru, aku akan memberikan kabar gembira kepadamu. Fa innallaha qad azala an walidika hadhil mihnah. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan daripada ayah engkau mihnah, cobaan ini, hadhil mihnah. Qala, kemudian aku berkata, ini beliau dalam narasi menceritakan kisahnya. Tsumma kasyaftul ghita, kemudian ketika lelaki tersebut mengatakan bahwasanya Allah akan menghilangkan cobaan ini daripada ayahku, kemudian aku pun membuka tutupan yang menutupi wajahnya, an wajihi fa idza huwa kal qamari thali'. Maka ketika itu aku menyaksikan wajah ayahku seketika berubah seperti purnama yang terbit. Faqultu lirajul man anta, maka aku bertanya kepada lelaki tadi, man anta, siapa engkau sebenarnya? Faqad kana qudumuka mubarakan, maka sesungguhnya kedatanganmu itu membawa keberkahan. Faqala, maka dia menjawab, anal Mustafa, akulah al-Mustafa Rasulullah. Falamma qala dzalika farahtu farhan aziman, maka ketika dia mengatakan hal tersebut, maka ketika Rasulullah mengatakan beliaulah al-Mustafa, maka ketika itu aku farahtu farhan aziman, aku sangat-sangat gembira dengan kegembiraan yang besar. Wa khaltu bi tarfi ridai, maka aku ambil ujung ridanya dengan tanganku, falafiftu ala yadi, maka aku aku lilitkan ujung rida daripada Rasulullah kepada tanganku. Wa qultu lahu, dan aku mengatakan baginya, bihaqqillahi ya sayyidi ya Rasulullah illa ma akhbartani bil qisah. Dengan kebenaran Allah, wahai sayyidi, wahai pemimpinku, wahai sayyidku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illa ma akhbartani bil qisah. Engkau harus menceritakan kisah kenapa ini terjadi kepada ayahku. Engkau harus menjelaskan kronologinya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, inna walidika akalar riba. Ketahuilah wahai pemuda, sungguhnya ayah engkau ini pemakan riba. Wa min hukmillahi azza wa jal anna man akalar riba yahulullahu ta'ala wajhahu indal mauti kasurat himar. Dan di antara hukum daripada Allah Ta'ala mengubah setiap wajah daripada pemakan riba ketika dia mati dengan wajah himar. Kemudian Rasul melanjutkan, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Allah mengubah wajah orang yang memakan riba seperti wajah himar menjadi wajah keledai. Imma fid dunya, adakala itu terjadi di dunia, wa imma fil akhirah. Jika seandainya tidak terjadi di akhirat, maka adakala terjadi di dunia. Jika seandainya tidak terjadi di dunia, maka adakala terjadi di akhirat. Maka kemudian, walakin kana min adati walidika annahu yusalli alayya fi kulli lailatin qabla ay yattaji'a ala firashihi mi'ata marrah. Namun kana min adati walidika, adalah kebiasaan ayah engkau, dia selalu berselawat kepadaku pada tiap malam sebelum dia terbaring di atas kasurnya sebanyak 100 kali. Falamma araftu lahu, maka ketika aku mengetahui lahu hadhil mihnah, maka ketika aku mengetahui mihnah, cobaan yang sedang menimpanya, min akli riba, karena dia memakan riba itu, ja'anil malakul ladzi yu'ridu alayya a'mala ummati, maka datang kepadaku seorang malaikat yang membawa untukku, memberitakan untukku, mengabarkan untukku amalan-amalan daripada umatku. Fa akhbarani bihali walidika, maka malaikat tersebut menceritakan hal ataupun kondisi yang sedang dialami oleh ayahmu. Fasa'altullah, maka aku meminta kepada Allah, fasyafa'ani fihi, maka Allah memberikan syafaat untuk kuberikan kepadanya. Qala, maka lelaki tersebut pun melanjutkan ceritanya. Fastaqaytu, maka aku terbangun. Wa kasyaftu an wajhihi, kemudian aku buka kain yang menutupi wajah ayahku. Wa idza huwa kal qamari laylatil badri, maka ketika itu aku benar-benar melihat wajah ayahku bercahaya seperti qamar, seperti bulan pada malam purnama.
Fahamidullah ta'ala, maka aku pun memuji kepada Allah Ta'ala, wa syakartuhu, dan aku bersyukur kepadanya, wa jahiztuhu, dan kemudian aku pun mentajihis, aku pun mengurusi jenazah ayahku, jenazah wa dafantuhu, kemudian aku pun menguburi ayahku, wa jalastu inda qabri sa'ah, kemudian aku duduk di samping ataupun di sisi kuburannya sebentar, wa idza bihatifin yaqululi, kemudian tiba-tiba aku mendengar hatif. Hatif ini suara tanpa rupa yang mengatakan bagiku, ta'rifu hadhil inayah allati hafat walidaka kana sababuha. Apakah engkau mengetahui inayah? Apakah engkau mengetahui pertolongan yang datang untuk membantu ayahmu? Apa sebabnya? Yang mana sebelumnya cobaan yang menimpa ayahmu, kemudian datang pertolongan. Apa sebab daripada pertolongan tersebut yang datang kepada ayahmu? Ya, suara tersebut ini isi daripada suara itu. Qultu, kemudian aku menjawab, la, aku tidak mengetahui apa sebabnya. Kemudian qala, suara tersebut mengatakan sababuha as-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebabnya, adapun faktor yang menyebabkan ayahmu selamat daripada cobaan ini adalah dia senantiasa bersalawat dan bersalam ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka aku pun berkata baginya, lazimuha ala ayyi halah kuntu wa fi ayyi makanin kuntu. Lazim terhadapku dimanapun aku berada dan dalam kondisi apapun aku, untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Jadi referensinya bisa dilihat di dalam Syarah As-Salah Ad-Dusuqiyah li Sayyidi Qutub Abi Al-Ainaini Ibrahim Ad-Dasuqi, halaman 20. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.